اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat Al-Qusimi di channel Sekolah Al-Qusimi. Pada hari ini kita berbincang-bincang dan berdiskusi dengan Bang Muhammad Qasim dalam rangka menyambut 17 Ramadan, peristiwa Nuzulul Quran. Gimana kabarnya Bang Muhammad Qasim pada hari ini? Alhamdulillah, sehat Bu Guru. Baik pemirsa Sekolah Al-Qusimi, ini adalah Ibu Guru. Kalau kemarin kita podcast dengan Guru MTS Quran Sentia, hari ini kita bersama Guru Agama SD 12 Sungai Sapih, Kota Padang, yang merupakan anak mertua juga. Tadi satunya anak mertua saya. Silakan. Oke Bang, kita lanjutkan. Di tanggal 17 Ramadan merupakan peristiwa diturunkannya Al-Quran yang kita kenal dengan istilah Nuzul Quran. Kira-kira menurut Abang apa saja hikmah dari Nuzul Quran ini? Bisa dijelaskan kepada sahabat Al-Qusimi? Ya, kita tahulah bahwa Ramadan ini merupakan Syahrul Quran, bahwa tanggal 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran pertama kalinya kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Dan ketika itu perintah pertama, ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Tentu hikmahnya sangat banyak sekali. Ini kan waktu terbatas. Kira-kira kita lihat dari perspektif apa ini hikmahnya? Dari perspektif pendidikan Islam saja, Bang. Oke. Dari segi pendidikan Islam, wah ini sangat mendasar sekali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Dalam Al-Quran, perintah membaca itu ada menggunakan kata qara'a, baca, juga ta'ala juga baca, tilawah, ya kan? Membaca juga. Kata Arab Quraisy, qara'a itu bermakna membaca, meneliti, menelaah, menghimpun. Jadi sangat luas maknanya. Berbeda dengan tilawah, kalau tilawah itu membaca juga, tetapi untuk diikuti. Tetapi kalau membaca, kita bebas membaca apa saja, baik yang tersurat maupun yang tersirat. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan di situ, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan. Maka dalam perspektif pendidikan, membaca ini adalah aktivitas utama dalam belajar. Bu Guru gimana? Kalau ngajar, pasti yang pertama itu kan siswanya bisa baca dulu kan? Iyalah. Membaca Al-Quran juga begitu kan? Mempegang huruf-huruf dulu kan? Jadi ini paling fondasi itu dalam pendidikan. Dan ternyata di situ syaratnya itu adalah dengan nama Tuhan. Silahkan kita membaca apa saja. Silahkan kita mengenakan ilmu pengetahuan apa saja. Baik ilmu agama, ilmu umum yang sekarang kita klasifikasi dengan beragam ilmu pengetahuan. Tetapi syaratnya harus dengan menyebut nama Tuhan. Maka ini memberi pesan pada orang tua juga kepada generasi muda. Kalau sekolah menuntut ilmu tinggi-tinggi sampai sarjana, pasca sarjana, sebenarnya tujuannya apa sih? Tidak sedikit orang yang mencari ilmu itu hanya berorientasi kepada dunia kerja, supaya dapat pekerjaan yang layak, supaya harkat martabatnya tinggi di mata masyarakat. Mungkin itu adalah fadilah dari ilmu, tapi sebenarnya seharusnya gerak kita untuk menuntut ilmu itu bukan untuk duniawi, tapi untuk Allah. Bismi rabbik, dengan menyebut nama Tuhan, dengan nama Allah. Jadi dengan demikian pendidikan itu seharusnya semakin kita dalami, semakin kita tuntut ilmu, maka semakin dekatlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gerak kita menuntut ilmu itu memang hanya karena Allah semata. Nah, ini poin pertama dari perspektif pendidikan. Iqra itu adalah aktivitas utama dalam pendidikan, namun aktivitas membaca baik tersurat maupun tersirat seharusnya itu dilakukan atas nama Allah Subhanahu wa taala, sehingga setiap ilmu yang diperoleh itu mesti dipertanggungjawabkan kepada Allah, sehingga kemanfaatannya itu mendatangkan kemaslahatan. Bukan justru semakin orang berilmu, semakin rusak orang-orang sekitarnya.
karena dia gunakan ilmu itu untuk memperkaya dirinya, untuk kepentingan pribadi kelompoknya, maka ilmu tak lagi menjadi ilmu yang bermanfaat. Kira-kira itu poin pentingnya di kata Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Begitu juga nanti di akhir ayat itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Di sana juga ada kata qalam. Maka dalam tafsir yang lebih luas, qalam di situ adalah aktivitas menulis, alat pena gitu kan. Tapi yang terpenting lagi adalah menulis. Maka lagi-lagi ilmu pengetahuan itu akan semakin berkembang. Pendidikan itu tidak sekedar bicara, tetapi juga kita harus mampu untuk menulis. Dengan tulisan itu, maka akan terjadilah ilmu yang diwariskan dari satu generasi ke generasi. Maka kata Ali bin Abi Thalib, ikatlah ilmu itu dengan menuliskan. Kata Imam Ghazali, kalau engkau tak anak raja, maka menulislah. Kalau kau tak anak raja, tak juga anak pesohor, kata Bihamka, menulislah. Alah, ada tulisan dia. Alah. Sudah ada buku. Udah. Nah, iya. Paling tidak skripsi kan? Tesis. Iya. Ya, mudah-mudahan juga ada juga beberapa buku sudah diterbitkan ya. Ya harus seperti itu. Kita harus berjuang dalam pendidikan ini, tidak hanya berbicara, mendidik, tapi juga harus mampu menulis. Baik menulis dalam konteks mengajar maupun menulis untuk mewariskan ilmu dari generasi ke generasi. Begitu Bu Guru. Oh begitu ya Bang. Berarti dalam membaca itu harus orientasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kalau kita begitu penjelasan, berarti fungsi Al-Quran itu sendiri bagi kehidupan sehari ini untuk apa Bang? Ya, dalam Al-Quran sendiri dijelaskan banyak sekali fungsi Al-Quran itu. Ya, sebenarnya tidak dalam perspektif pendidikan, tapi dalam segala aspek kehidupan. Coba lihat dalam surah Yunus ayat 57 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jadi di situ jelaskan Al-Quran itu Allah turunkan bagi manusia, tidak hanya para orang beriman malah dalam konteks ayat ini, tetapi kepada seluruh manusia. Dia berfungsi sebagai mau'izah, sebagai pelajaran, kemudian sebagai obat dalam hati, kemudian sebagai petunjuk hidayah, juga sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Coba lihat pertama, Quran itu hadir sebagai mau'izah, sebagai pelajaran. Dari tak tahu menjadi tahu. Orang tak tahu dulu sebelum Islam datang, masyarakat jahiliyah mereka menyembah patung, menyembah berhala. Bahkan ada yang dari kandung dibuatnya sebagai Tuhan, disembah-sembahnya. Tak ada makanan dimakannya nanti Tuhan itu kan. Jadi tak tahu. Lain lagi hukum-hukum yang lain. Maka dengan adanya kedatangan Al-Quran, maka orang bisa membedakan yang hak dengan yang batil, yang salah dengan yang benar. Maka mau'izah. Maka dalam arti yang lebih luas, mau'izah itu pun pada akhirnya mampu memberi inspirasi bagi umat Islam untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Sejarah membuktikan bahwa Islam itu berjaya pada masa kapan? Pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, ya kan? Ketika itu, para ulama-ulama kita itu mengembangkan ilmu pengetahuan itu terinspirasi dari perintah Al-Quran tadi, Iqra, gitu kan? Lalu dengan Al-Quran semakin dibaca, semakin didalami, ternyata dia memberikan dorongan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Karena kata Quran, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang beriman berilmu. Maka orang pun, para ulama-ulama, para cendekiawan, para intelektual itu semangat untuk menuntut ilmu. Jadi Al-Quran itu memberikan dorongan kepada umat untuk berilmu. Maka kata Pak Quraisy lagi, Al-Quran itu mengandung kaya isyarat-isyarat ilmiah. Sehingga semakin orang mendalami Quran, semakin terdorong dia menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan tak akan mungkin sains itu bertentangan dengan Al-Quran. Kalau orang sekuler, orang barat, justru dia sekuler kan, dia membeda-bedakan antara agama dengan sains. Kata Prof. Ahmad Baikuni, seorang fisikawan muslim yang terkemuka, tak mungkin Quran dengan sains itu bertentangan. Kalaupun terjadi pertentangan, ada dua kemungkinan katanya. Apa itu? Yang pertama, temuan sainsnya itu yang keliru, salah. Karena sains itu, teori itu akan relatif kan. Hari ini dikatakan ini ditemukan benar, bisa jadi digagalkan oleh teori berikutnya.
Dan yang kedua, atau penafsiran kita yang keliru tentang Quran itu. Belum sampai kita memahami dengan komprehensif, akhirnya dianggap tidak sesuai. Tapi pada hakikatnya, dia sama-sama ayat-ayat Allah. Ya kan? Ada ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu Al-Quran, ayat kauniyah alam semesta. Ilmu pengetahuan gimana dikembangkan? Alam semesta. Nah, makanya orang semakin dia menguasai ilmu pengetahuan, semakin ingat pada Allah, dekat pada Allah. Semakin dia menguasai ilmu agama, semakin dekat pada Allah. Itu yang idealnya. Maka dikatakan pula dalam Quran, innama yahsallaha min ibadil ulama. Jadi hamba-hamba Allah yang takut itu kepada Allah itu adalah ulama. Dalam konteks ini bukan hanya tokoh agama, tetapi dia punya ilmu, dengan ilmunya dia dekat kepada Allah. Maka lagi-lagi Al-Quran sebagai mau'izah. Yang kedua, syifaa'ul lima fis sudur, sebagai obat dalam hati. Jangan sakit hati. Nengok tetangga, mak mobil baru dia. Naik Kita belum. Naik asam urat. Naik urat. Tengok pula orang bertingkat rumahnya kan, mengkilap pula. Sakit kepala, muncul vertigo. Naik pula orang dapat istri dua. Naik kolesterol. Naik kolesterol lah, kan? Itu kan sakit hati itu. Dendam, dia aja yang benar, orang salah, ya kan? Atau mungkin orang dianggapnya diremehkan, atau dia dendam, dia panas hatinya kalau dicemeh. Tapi dia suka mencemeh orang. Yang taunya salah orang saja, dia tak tahu dia salah. Ini kan sakit hati. Kalau ada yang terjadi seperti ini, maka obatnya Al-Quran, syifaa'ul lima fis sudur. Begitu hidayah. Al-Quran itu sebagai hidayah. Orang yang dalam keadaan gelap gulita, kemudian dapat petunjuk, maka dia mendapatkan jalan yang terang. Seperti Umar bin Khattab saja, ketika dia mendengarkan ayat Al-Quran dibacakan oleh saudarinya, lalu dia langsung mendapat hidayah, lalu dia masuk Islam. Rahmatul lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang beriman. Bagaimanapun kita ini berbeda organisasi, berbeda mazhab, ya kan? Berbeda politik, ya, berbeda suku, berbeda macam-macam. Tapi selama orang beriman, seharusnya perbedaan itu tidak membuat mereka terpecah belah. Kenapa? Karena mereka beriman pada Allah, beriman pada Quran. Al-Quran itulah yang akan merawat kesatuan umat Islam itu. Paling tidak ada 3 hal yang paling menguatkan Islam muslim. Pertama, orang Islam itu sama-sama Allah Tuhannya. Yang kedua, orang Islam itu mengakui Muhammad sebagai Rasul terakhir. Yang ketiga, orang Islam itu sama-sama yakin Quran sebagai pedoman. Maka dengan demikian, dia rahmat bagi orang beriman. Kalau sudah disebut Al-Quran, seharusnya tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi perpecahan. Mereka saling kuat menguatkan, saling bersaudara. Begitu Al-Quran itu menjawab persoalan kehidupan umat. Nah, satu lagi, Bu Guru. Sebenarnya kita ini kan ciptaan siapa kita ini? Bukan Allah. Cobalah lihat mobil. Mobil itu siapa yang membuat? Pabrik, manusia pabrik. Begitu siap mobil, gimana cara ngidupinnya? Gimana cara menjalankannya? Kan ada petunjuknya kan? Kapan dia dirawat kalau rusak? Ya, kan? Kalau rusak, apa gantinya? Bagaimana cara memasangnya? Semua itu ada petunjuknya. Siapa yang membuat petunjuknya? Orang yang membuat. Orang yang membuat pabrik tadi. Kalau tanpa ada petunjuk di pabrik, ya mobilnya tidak bisa mungkin dioperasionalkan. Begitu pula lah kita ini. Kita ini kan yang buat. Menciptakan siapa? Allah. Allah menciptakan kita supaya kita selamat dunia akhirat. Pasti ada juga petunjuknya. Apa petunjuknya itu? Al-Quran. Jadi tanpa kita berperan Al-Quran, maka hidup kita tidak akan selamat. Tidak bisa akan berjalan, beroperasional seperti manusia yang diinginkan Allah itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Makanya Quran itu sangat luar biasa perannya dalam kehidupan kita. Begitu, Bu Guru. Oh, begitu. Berarti kalau dilihat dari penjelasan Abang itu, ketika kita mampu menerapkan fungsi-fungsi Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari, maka akan terlahirlah peradaban yang bagus. Kira-kira? Oh, betul itu. Kalau memang kita Al-Quran itu betul-betul kita jadikan pedoman, maka hidup kita selamat. Keluarga kita selamat, masyarakat kita juga akan selamat. Nah, ini menarik itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah suatu ketika
Al-Quran menjelaskan ya, bagaimana Rasulullah SAW itu hadir untuk merubah masyarakat yang jahiliyah. Karena sebelum Islam itu datang, ya masyarakat Arab itu dalam keadaan sesat. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Dalam tafsirnya disebutkan masyarakat itu masyarakat jahiliyah. Coba cek surah Al-Jumu'ah ayat 2 atau Ali Imran 164. Ya. Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah yang sangat besar bagi orang beriman dengan diutusnya Rasulullah. Jadi kehadiran Nabi Muhammad itu adalah anugerah terbesar bagi orang beriman. Apa tugas Nabi ketika itu? 3 garis itu. Yaslu alaihim ayatih, membacakan Al-Quran, ayat Allah. Wa yuzakkihim, mensucikan mereka dari syirik, mensucikan kalbu mereka dari berpenyakit hati tadi. Wa yu'allimukumul kitab wal hikmah, dan mentaklimkan Al-Quran dan hikmah, kitab dan hikmah. Wa yu'allim, berarti asal katanya apa itu Bu Guru? Allama. Yu'allim. Jadi pelajarnya muta'allim, gurunya mu'allim, prosesnya ta'lim. Jadi apa maknanya itu? Kalau secara artinya, kalau ada di ANPL-nya pakai tasdid tuh, berarti dia kan perbuatan ini dilakukan secara terus-menerus. Ya, tidak hanya sekali. Jadi belajarnya itu terus-menerus. Jadi Rasulullah itu merubah masyarakat yang tadi sesat nyata, dhalalin mubin tadi, menjadi masyarakat yang berbahagia, masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang berperadaban gemilang. Ternyata dengan 3 pendekatan itu, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Apa yang dibacakan? Quran. Jadi sudah kita sebutkan di awal tadi. Itu bedanya qiraah dengan tilawah. Ustaz Al-Hidayat juga pernah mengulas itu. Kalau qiraah itu kita baca. Kalau tilawah ini dibaca untuk diikuti. Nabi membacakan ayat Allah, bukan untuk diperdebatkan, diikuti, ditaati. Sami'na wa ata'na. Ya kan? Kalau tazkiyah, itu proses tazkiyatun nafs. Menyucikan kalbu kita dari syirik, dari penyakit-penyakit hati. Di sini perlu pendekatan tasawuf, tapi harus berbasis kepada Al-Quran. Lalu yang ketiga dari ta'limul kitab wal hikmah. Harus mengajarkan Al-Quran. Nabi itu mengajarkan Al-Quran dan sunnah kepada umat Islam itu. Sehingga pada akhirnya Nabi berhasil merubah masyarakat yang sesat itu menjadi masyarakat yang berperadaban gemilang seperti di Madinah yang kita kenal dengan Madinatul Munawwarah itu. Begitu. Oh, begitu. Ada lagi? Ada. Lalu bagaimana mengimplementasikannya dalam pendidikan praktis sekarang ini? Contohlah di Indonesia pada saat sekarang ini kan banyak itu lembaga-lembaga pendidikan. Bagaimana untuk mengimplementasikannya di lembaga pendidikan agar Al-Quran itu bisa untuk membangun peradaban bangsa, khususnya bangsa Indonesia lah pada hari ini. Apalagi Sumatera Barat yang katanya beradat besar di sarak-sarak besar di kita berdua. Pula itu ya. Nah, gimana pula itu? Nah, ini yang sekarang harus kita seriusi. Kita mengaku Quran sebagai pedoman kita. Akan tetapi seberapa besar usaha kita berinteraksi dengan Quran. Bahkan kata Nabi kan, khairukum man ta'allama al-Quran wa'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Gimana lah mempelajari Quran? Coba lihat masyarakat kita sekarang. Mempelajari Quran itu sampai di mana coba? Cuma membaca aja. Membaca berhenti. Tamat SD berhenti. Lalu TPA, MDA, SMP berhenti. Kalau sampai kapan kita biarkan seperti ini generasi muda kita? Udah itu dibaca, paham nggak apa yang dibaca? Tidak. Seperti Ramadan sekarang. Ini Masya Allah luar biasa. Orang baca Quran. Apalagi hari ini tanggal 16 ini. Ini Kementerian Agama meminta ada 35.000 khatam Quran. 50.000. Wah, luar biasa banyaknya lah pokoknya, luar biasa. Tapi persoalannya berapa persen di antara mereka yang baca itu paham dengan apa yang dibaca? Padahal ini mau dipedomani. Memang betul tak paham pun kita kalau kita baca berpahala karena ini memang ayat-ayat Allah. Satu huruf itu 10 kebajikan, itu kan? Ya. Memang jangan pula nanti tak paham berhenti baca teruskan. Cuman maksud kita, kenapa berhenti di situ gitu? Seharusnya kita tingkatkan levelnya kan dari mulai membaca, apalagi sudah dibaca, tazkirah. Dihafal, oke, dihafal, ada tahfiz, jadi ada 7 tingkatan biasanya itu, ada tahsin, baca dengan tajwidnya dengan benar, tilawah, baca dengan tadi supaya kita bisa mengikutinya. Tapi kalau mau diikuti harus paham ini. Tahfiz, hafal semampu kita.
Paling tidak adalah di masyarakat itu, di kampung itu yang hafal Quran. Usahakan Bapak Ibu dalam keluarga kita usahakan ada yang hafal Quran. Paling tidak keluarga besar kita lah. Kalau bisa keluarga betul di antara anak-anak kita ada yang hafal Quran. Tentu yang terbaik kita sendiri yang hafal gitu ya. Lalu apa lagi? Sudah tahfiz, tafsir, pahami maknanya. Sudah memahami maknanya apa lagi? Sudah tafsir, tadabbur, renungkan, hayati. Sudah itu apa lagi? Di atas itu, tatbik, amalkan. Sudah itu apa lagi? Taklim tadi. Yang ada proses mempelajari, lalu kita alim, lalu kita mengajarkan kepada orang lain. Itu yang harus dilakukan. Nah, sekarang justru umat Islam di Indonesia ini kebanyakan di mana? Pesantren, madrasah atau sekolah umum? Sekolah umum. Nah, ini guru sekolah umum. Paling yang bisa itu memahami Quran itu dengan arti itu anak pesantren. Ya, mereka diajarin bahasa Arab. Madrasah. Walaupun kadang-kadang, mohon maaf, saya juga sering kritik. Madrasah ini belajar bahasa Arabnya cuma bahasa Arab harian. Atau bahasa Arab tubuh, rumah, alat-alat rumah. Saya bilang ini, kemana orientasinya ini? Apakah mereka mau ke Arab? Seharusnya kita prioritaskan itu adalah belajar bahasa Arab itu untuk memahami Al-Quran. Karena hari-hari kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Nah, gimana caranya itu guru nanti itu? Mendesain pembelajaran bahasa Arab itu berorientasi pada Quran. Nah, sekarang di SD, pernah anak-anak itu belajar bahasa Arab? Tidak. Tak ada. Sanggup guru agama sambil mengajarkan bahasa Arab? Ada yang sanggup, ada yang tidak. Ada yang tidak. Berapa persen yang sanggup? Kapan mengajarkan nahu sorabnya? Kapan mengajarkan taslimnya? Wahumahunna, antum, anti, anak nahnu itu. Ada yang mengajarkan itu? Mungkin mereka bisa bahasa Arab tanpa mengajar nahu sorab itu. Jadi memang harapan kita sekarang anak pesantren. Tapi diapakan ini umat Islam yang ada di sekolah-sekolah yang banyak ini? Nah, ini yang saya dorong. Mohon kepada Bu Guru juga sampaikan ke kawan-kawan. Terutama di sekolah-sekolah kita yang memang sudah jelas kok di sana Muslim banyak. Ya. Tolonglah dikembangkan pelajaran bahasa Arab. Ya. Kalaupun tak bisa jadi mata pelajaran mata lokal, paling tidak ekstrakurikuler lah. Tapi orientasinya jelas untuk memahami Al-Quran. Mulai dikit-dikit, berapa bisa? Ya, mungkin tak kalau mau ahli betul-betul ke pesantren. Ya, tapi paling tidak kita paham lah. Wallahu ahad itu apa artinya? Jangan nanti lain yang dibaca, lain pula yang respon kita. Ada orang lagi galau ya kan, baca Quran dia, menangis dia. Cuma kadang-kadang tak cocok antara tangisnya dengan bacaannya itu. Yang ditangisinya cerita hidupnya. Atau fantihuma tawalakum min nisa masna ada kan menangis dia, ya kan? Dia teringat tentang nasibnya, tapi tak cocok dengan konteks ayat. Didengar orang, ini menangis karena dipoligami itu diapain gitu ya kan? Nah, itulah contohnya. Jadi paling tidak kita paham lah, ada pemahaman kita. Gitu. Jadi mari belajar di sekolah, di madrasah. Kalau bisa memang pilih anak-anak kita ke pesantren, ke madrasah. Ya kalau tidak di sekolah, mohon juga guru-guru di sekolah, pemerintah daerah, tolonglah perhatikan, terutama di Sumatera Barat ini. Arif Masani Sarak Masani kita Allah. Apa coba? Usaha kita, usaha konkret kita menjadikan Al-Quran itu sebagai sandi dalam kehidupan kita. Apa? Harusnya dari sekolah juga lembaga pendidikan kita sebagai lembaga pendidikan yang berdesain kan, sistematis semua diatur gitu. Harusnya ini dilakukan. Adapun di rumah orang tua, ini juga mesti didorong. Orang tua harus memastikan anak-anaknya ini rutin baca Al-Quran di rumah supaya rumah itu mendapat berkah. Nawiru buyutakum bisalah wa qiraatil Quran. Sinarilah rumahmu, tempat tinggalmu dengan sholat sunnah tentunya. Kalau yang laki-laki ke masjid sholatnya. Lalu kemudian dengan membaca Al-Quran. Rumah yang tak dibacakan Quran seperti kuburan. Al-Quran yang dibacakan Al-Baqarah mendapat berkah. Maka kata Pak Dekan kami kemarin, Pak Prof. Ismadi, kalau kita mau masuk rumah, ya, apalah amalannya? Baca surah Al-Baqarah sampai tuntas. Bukan melakukan naik rumah. Bukan setiap naik rumah. Setiap masuk rumah baru, kan? rumah baru. Bukan rumah baru, itu lain lagi. Rumah baru ya. Tapi kalau rumah baru dibangun, mau ditempati. Maka kita harus baca surah Al-Baqarah. Itu kemarin Prof. Ismadi menyampaikan. Itu juga biasa. Kadang-kadang ada orang membantai hewan tertentu, darahnya diapain gitu. Itu kan tak najis kan. Ya seharusnya memang kita baca Al-Quran, terutama surah Al-Baqarah.
Khusus masalah Kota Padang, ada informasi terbaru, insya Allah, bahwa di Kota Padang ini akan berupaya untuk mewajibkan SMP itu nanti akan belajar MDTW. Kalau di SD-nya dia MDTA. Kalau di SD-nya TQ, maka di SMP-nya TQA, Taklim Quran Aulad. Karena selama ini seperti yang tadi kita bicarakan, ketika dia di SD, dia rajin baca Quran, SMP, SMA, dia lupa. Karena dia tidak lagi ikut, kecuali orang tuanya punya perhatian di rumah. Gitu. Maka mudah-mudahan tahun ajaran baru ini, siap-siap, guru-guru kembangkan kurikulumnya, dan Bapak Ibu orang tua tolong didorong anak-anaknya untuk aktif berinteraksi dengan Al-Quran. Dan para remaja, banggalah kita menjadi pecinta Al-Quran. Tidak sekedar membaca, tapi juga menghafal. Bahkan sebenarnya, kalau anak-anak itu dekat dengan Al-Quran, akhlak mereka akan baik. Tawuran akan jauh, insya Allah. Apalagi dia menghafal Quran. Karena ada istilahnya, keyakinan mereka. Kalau kita bermaksiat, hafalan sesat. Kalau kita taat, hafalan menguat. Kalau kita bermaksiat, hilang hafalan tuh. Nampak cewek yang rancak-rancak kan? Nah, hilang hafalan tuh. Nah, makanya oleh karena itu, anak-anak kita dekat dengan Al-Quran pasti menguntungkan. Jangan mendengarlah kata-kata orang yang tak suka dengan Quran. Apa orang Islam ini? Menghafal, tak tahu artinya. Apa gunanya? Seperti beliau saja. Dia tak tahu. Itu menghafal itu masih dalam satu level. Tingkatkan lagi levelnya. Kita memahami, menafsirkan, kemudian kita mengamalkan dan mengajarkan. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala juga memberikan kemudian untuk orang-orang yang menghafal Al-Quran? Itu kira-kira pesan-pesan pendidikan dalam konteks momentum peringatan Nuzul Quran. Tentu sangat beragam hikmahnya, apalagi ditinjau dari berbagai perspektif keilmuan. Ini hanya satu perspektif kecil dari pendidikan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi kita untuk tampil lebih baik lagi, menjadi hamba Allah yang taat dan bisa berkontribusi pada peradaban yang mulia. Begitu, Bu. Baik, Bang Qasim, terima kasih sudah memberikan pencerahan kepada kami, sahabat Al-Qasimi. Merupakan PR besar bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Al-Quran, terutama kepada anak-anak kita. Bagaimana kita di rumah membiasakan anak-anak kita bisa membaca Al-Quran. Ada statement terakhirnya. Ya, baik, saudaraku, sahabat Al-Qasimi, kita adalah hamba Allah yang diciptakannya untuk beribadah kepadanya. Maka untuk menjalani kehidupan ini, tentu kita harus sesuai dengan apa yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui baginda Rasulullah Muhammad SAW. Dan petunjuk itu adalah Al-Quranul Karim. Maka mari kita introspeksi di Ramadan kali ini. Sudah berapa tahun usia kita, sudah berapa banyak usaha kita berinteraksi dengan Al-Quran. Maka mari terus kita tingkatkan, jangan pernah berhenti belajar, dan mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah membukakan kalbu kita untuk bisa memahami dan mengamalkan Al-Quranul Karim, sehingga kita pada akhirnya menjadi manusia yang berkarakter Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah, bagaimana betul akhlak Nabi itu? Aisyah menjawab, wa kana khuluqul Quran. Akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Bahkan Al-Quran sendiri memuji Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Betapa agungnya akhlak Rasulullah SAW. Demikian. Ya, baik, terima kasih Bang Muhammad Qasim. Sampai di sini acara kita. Saya sebagai pembawa acara undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.